Shalom. Jumpa lagi bersama saya Pastor Bambang Irawan. Tema firman Tuhan sore ini Kompas Kehidupan. Apa arti kompas kehidupan? Sebelum saya menjelaskan arti dari kompas kehidupan, izinkan saya bersaksi, menceritakan pengalaman kami sekeluarga waktu kami melayani pergi ke Surabaya dengan mobil. Mereka sudah menyiapkan tiket pesawat Garuda, tetapi kami mengambil keputusan untuk mengendarai mobil. Saya menyadari Bapak Ibu, saya belum pernah mengendarai mobil menuju Surabaya. Tapi ajaib Bapak Ibu, kami tidak menyasar karena kami menggunakan GPS. Itu jawabannya. Kami tidak nyasar karena ada GPS. Tetapi ada sedikit Bapak Ibu kendala ketika kami mau masuk Semarang. Ada perduaan. Ke kiri itu menuju ke Semarang, dan kanan menuju jalur lain. GPS menunjukkan kami harus ke kanan Bapak Ibu. Sedangkan jalur yang ada, pelang yang ditulis bahwa kiri itu Semarang. Yang melihat pelang kiri itu bukan hanya saya Bapak Ibu. Istri dan kedua putri kami melihat kalau kiri itu adalah jalur ke Semarang. Tapi saya belajar taat kepada GPS itu Bapak Ibu, untuk mengambil jalur kanan. Meskipun hati saya tidak puas. Saya ngambil ke kanan, tapi di depan saya menepih ke kiri. Dan saya turun dari mobil, saya bertanya kepada seorang bapak yang lagi ada di pinggir jalan. Saya berkata, "Pak, kalau lurus ini kemana?" Bapak itu tidak menjawab pertanyaan saya, dia balik bertanya. Dia bilang, "Bapak mau kemana?" Saya bilang, "Saya mau ke Semarang." Dia bilang, "Kalau Bapak lurus dari jalur ini adalah jalur yang paling baik untuk menuju Semarang. Tidak banjir, tidak macet, dan jalurnya paling cepat. Kalau Bapak mengambil jalur ke sebelah kiri, itu betul Semarang, tapi jauh. Banyak mobil besar, macet, banjir, berlubang." Dan saya bilang kepada Bapak Ibu, "Terima kasih Pak buat informasinya." Bapak Ibu, saya akhirnya masuk dalam mobil. Bapak Ibu tahu nggak apa yang terjadi ketika saya masuk ke dalam mobil? Waktu saya duduk, saya menjalankan mobil, Tuhan berbicara kepada saya. Apa yang Tuhan katakan? Bapak Ibu dengar dengan baik. Tuhan berkata dengan simpel dan sederhana. Itulah Bapa kita di sorga. Kalau kita punya hubungan yang dekat, yang intim, kapan waktu, ketika dia bicara kita bisa mendengar. Dia berbicara kepada kita. Saya dengar saudara dia berkata begini, "Hambaku, kalau GPS bisa menuntun perjalananmu, apalagi aku
Bapakmu di surga. Wow. Bapak Ibu, perkataan itu membuat saya sedikit tersentak. Dan saya berkata kepada istri saya dan kepada kedua putri kami. Saya berkata bahwa Tuhan menyampaikan berita yang luar biasa buat kita. Kalau GPS bisa menuntun perjalananmu menuju ke Surabaya, Tuhan bilang, apalagi aku Bapakmu di sorga. Aku lebih lagi bisa menuntun hidupmu, memimpin hidupmu. Bukan hanya di dunia, tapi sampai ke sorga. Bapak Ibu, saya sempat meneteskan air mata dan saya berkata, Tuhan, aku bangga kepadamu. Dalam hal apapun Engkau mau menuntun memimpin langkah hidup kami. Bapak Ibu, itu adalah arti dari kompas kehidupan. Yang Bapak Ibu yang kita perlu pahami, kompas itu banyak dipakai oleh orang ketika mungkin dia naik gunung, atau dia berada di laut, atau di hutan. Tapi sore ini Bapak Ibu kita mau belajar sama-sama. Kompas itu dipakai bukan di gunung, di laut, atau di hutan, tapi di padang gurun. Kita lihat Bapak Ibu Alkitab kita dalam Keluaran 13 ayat 21. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Bapak Ibu, garis bawahi kata mereka bisa berjalan siang dan malam. Artinya Bapak Ibu, siang tidak menjadi penghalang buat mereka berjalan, dan malam juga tidak menjadi penghalang untuk mereka bisa berjalan. Bapak Ibu yang pernah datang ke Mesir, Bapak Ibu akan tahu kalau musim panas itu betapa panasnya Mesir. Apalagi pada waktu itu Bapak Ibu zaman Musa, saya percaya akan jauh lebih panas. Tapi lihat Bapak Ibu, sekalipun panas siang hari, tidak menjadi penghalang buat mereka berjalan. Kenapa Bapak Ibu? Karena ada tiang awan. Itulah namanya kompas kehidupan, yang menaungi mereka, yang menuntun mereka, yang melindungi mereka. Itu siang hari panasnya minta ampun. Kalau malam hari Bapak Ibu pasti dingin. Tidak perlu pasang AC Bapak Ibu, karena AC kalah lebih dingin. Nah, kalau tidak ada tiang api, mereka bisa mati kedinginan Bapak Ibu. Siang hari mati kepanasan. Tiang awan siang hari, tiang api malam hari, itulah yang menudungi mereka, yang melindungi mereka, yang menuntun mereka, yang menjaga mereka. Itulah namanya Bapak Ibu kompas kehidupan. Dan tiang awan dan tiang api itulah Bapak Ibu yang menuntun, yang menudungi, yang melindungi mereka. Mereka bisa keluar dari padang gurun. Bapak Ibu mesti ingat, mereka berada di padang gurun bukan setahun, bukan 5 tahun, tapi 40 tahun. Sebuah perjalanan yang sangat panjang Bapak Ibu. Saya percaya Bapak Ibu, kalau sore ini kita menjadikan Yesus sebagai kompas kehidupan kita, saya percaya Bapak Ibu kita akan keluar sebagai pemenang dari wabah COVID-19 ini Bapak Ibu. Tahukah Bapak Ibu, hari-hari ini banyak orang mulai ketakutan, banyak orang mulai stres, banyak orang mulai bertanya, Tuhan, kamu di mana?
Katanya kamu berkuasa. Tuhan, kenapa kamu gak mendengar doa kami? Kenapa kau gak menjawab doa kami? Kami udah capek, udah lelah, udah bosan Tuhan, karena kami harus stay di rumah. Puji Tuhan Bapak Ibu, kalau kita punya rumah yang besar, ada pekarangannya, ada tamannya, kita bisa keluar masuk. Tetapi kalau rumah kita kecil Bapak Ibu, kita gak bisa kemana-mana. Ini sebuah tantangan yang kita hadapi hari-hari ini Bapak Ibu. Tapi saya percaya Bapak Ibu, dengar dengan baik. Ketika kita menjadikan Yesus sebagai kompas kehidupan, saya percaya hidup kita pasti beda. Amin Bapak Ibu. Saya percaya tiang awan, tiang api, GPS yang menuntun, memimpin, melindungi, menjaga, sampai kita menjadi pemenang, saudara. Nah mungkin sore ini Bapak Ibu bertanya kepada saya, Pastor Bambang, bagaimana caranya saya menjadikan Yesus sebagai kompas kehidupan? Bapak Ibu dengar dengan baik, ini sebuah pertanyaan yang sangat bagus. Bagaimana caranya saya bisa menjadikan Yesus sebagai kompas kehidupan dalam hidup saya? Nah kita lihat Bapak Ibu, Alkitab kita, Injil Lukas pasal yang ke-6 ayat 46. Demikian bunyi firman Tuhan. Mengapa kamu berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Ini sebuah ayat yang penting Bapak Ibu yang kita perlu perhatikan. Ada banyak orang menyebut, memanggil Tuhan, Tuhan, tapi dia tidak melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Sebenarnya saudara, ketika dia memanggil Tuhan, Tuhan itu hanya sebatas formalitas. Artinya saudara, dia hanya mengucapkan Tuhan, tapi sebenarnya dia belum percaya Tuhan sungguh-sungguh. Buktinya apa saudara? Dia tidak melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Semestinya saudara, kalau dia percaya Tuhan sungguh-sungguh, artinya dia melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Nah, jadi penting Bapak Ibu sore ini buat kehidupan kita. Bagaimana kita jadikan Yesus sebagai kompas kehidupan dalam hidup ini? Kalau kita belum menjadikan Yesus sebagai Tuhan dalam kehidupan kita, sebuah hal yang tidak mungkin. Kita bisa menjadikan Yesus sebagai kompas kehidupan ketika saudara, kita jadikan Yesus sebagai kurios. Apa itu kurios? Penguasa tunggal. Tunggal itu satu Bapak Ibu. Jadi ketika kita jadikan Yesus sebagai Tuhan, sebagai penguasa tunggal dalam kita, Bapak Ibu dengar dengan baik, apapun yang terjadi hari-hari ini kita nggak perlu khawatir, kita nggak perlu takut. Seperti bangsa Israel Bapak Ibu, 40 tahun dia berada di padang gurun. Mereka bisa keluar, bisa lewati. Kenapa Bapak Ibu? Ada kompas kehidupan. Apa namanya Bapak Ibu? Ada yang namanya tiang awan. Ada namanya apa? Tiang api. Sama Bapak Ibu ketika saya khotbah pergi ke Surabaya, ada yang namanya GPS yang menuntun memimpin saya sampai ke Surabaya. Bapak Ibu, kalau kita jadikan Yesus sebagai kompas kehidupan kita, dia akan menuntun, dia akan memimpin hari-hari kehidupan kita. Ada banyak orang mulai memprediksi apa yang akan terjadi. Bapak Ibu, kita gak perlu takut, gak perlu khawatir, karena Yesus adalah kompas kehidupan kita. Hanya masalahnya Bapak Ibu yang kita perlu pertanyakan sore ini, apakah kita sungguh sudah menjadikan Yesus sebagai Tuhan dalam hidup kita? Nah, ternyata Bapak Ibu, banyak orang Kristen menjadikan Yesus bukan sebagai Tuhan, tapi sebagai juru selamat. Beda Bapak Ibu.
Kalau kita menjadikan Yesus sebagai juru selamat, artinya yang berkuasa atas hidup kita bukan Yesus. Saya ulangi Bapak Ibu, ini penting sekali. Kalau kita jadikan Yesus sebagai juru selamat, artinya yang berkuasa atas hidup kita bukan Yesus, tapi diri kita. Yang namanya juru selamat Bapak Ibu, ketika dibutuhkan, dipanggil, namanya juru selamat. Kalau kita lapar, kita butuh juru masak. Mau jalan-jalan, kita butuh juru mudi. Mobil rusak, juru muntir. Mau duplikat kunci, juru kunci. Jadi juru-juru itu ketika kita butuh, kita perlu, kita panggil. Kalau nggak kita butuhkan, kita nggak panggil. Makanya Bapak Ibu lihat, orang Kristen yang menjadikan Yesus hanya sebatas juru selamat pasti stres hari-hari ini. Kenapa saudara? Dia akan menuntun, dia akan memimpin langkah hidupnya sendiri. Tetapi sebaliknya Bapak Ibu dengar dengan baik. Kalau kita anak Tuhan, menjadikan Yesus sebagai Tuhan, sebagai kurios, sebagai penguasa tunggal, satu-satunya dalam hidup kita, kita adalah hari-hari ini orang yang bahagia, yang sedang menikmati kebahagiaan. Sekalipun Bapak Ibu, wabah COVID-19 sedang meraja rela, yang sedang bekerja dengan menakutkan, mengintimidasi kita. Kenapa saudara? Karena kita punya kompas kehidupan. Sore ini Bapak Ibu, mari kita mau cek setiap hati kita, hidup kita. Apakah kita punya kompas kehidupan itu? Kalau kita belum punya kompas kehidupan, sore ini Bapak Ibu, buka hatimu, izinkan Yesus yang menjadi kompas kehidupanmu. Saya percaya, kalau Yesus kompas kehidupan kita, apapun yang terjadi hari-hari ini, kita gak pernah khawatir, kita gak pernah pusing. Masalah apa? Penyakit, dia ahlinya. Masalah ekonomi, dia ahlinya. Masalah bisnis, dia ahlinya. Dia ahli dalam segala apa? Dia ahli dalam segala hal. Kenapa saudara? Dia kompas kehidupan buat kita. Sore ini Bapak Ibu, izinkan firman Tuhan yang kita dengar itu boleh merubah setiap hati kita, pikiran kita, bahkan seluruh hidup kita. Saya percaya Bapak Ibu pasti diberkati dan hidupmu tidak akan pernah sama lagi. Karena kita punya kompas kehidupan, namanya Yesus Kristus Tuhan. Bersama saya, Pastor Bambang Irawan. Salam sukses sejati, hidup serupa Kristus. Bersama Yesus kita pasti bisa. Bersama Yesus kita melakukan perkara yang besar, yang luar biasa. Haleluya. Shalom.